Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Triulan dengan NIM 2650005 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai supply chain management. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu strategi supply chain. Strategi rantai pasokan ini melibatkan perencanaan dan pengelolaan seluruh proses yang terlibat dalam memproduksi dan mendistribusikan produk. Ini mencakup perencanaan pasokan, produksi, distribusi, dan manajemen stok. Beberapa strategi supply chain yang umum melibatkan kolaborasi dengan pemasok, implementasi teknologi untuk pemantauan real time, diversifikasi pemasok, dan peningkatan efisiensi melalui otomatisasi proses produksi dan distribusi. Selain itu, responsibilitas sosial perusahaan dan keberlanjutan juga semakin menjadi pertimbangan penting dalam merancang strategi rantai pasokan. Selanjutnya, perancangan produk baru dalam perspektif SCM. Di sini terdapat beberapa elemen penting dalam merancang produk baru dari perspektif SCM. Pertama, kolaborasi antar fungsi, lalu ada fleksibilitas produksi, manajemen persediaan, distribusi dan logistik, keberlanjutan dan daur ulang, manajemen siklus hidup produk atau PLM. Selanjutnya itu konfigurasi jaringan supply chain. Di sini juga terdapat beberapa konfigurasi jaringan supply chain. Yang pertama desain fisik, lalu logistik, informasi dan teknologi, stok dan distribusi, manajemen mitra bisnis, adaptabilitas dan responsivitas, analisis dan pemantauan kinerja, manajemen risiko. Lalu selanjutnya pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi ini merupakan dua aspek krusial dalam manajemen rantai pasokan suatu perusahaan. Permintaan yang efektif dan perencanaan produksi yang baik dapat membantu perusahaan untuk mencapai efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu mengelola persediaan pada supply chain. Di sini terdapat beberapa tahapan dalam mengelola persediaan supply chain. Yang pertama, pemantauan persediaan, lalu ada perencanaan persediaan, optimasi pemesanan pengadaan, teknologi dan otomatisasi, kolaborasi dalam rantai pasok, lalu ada manajemen risiko, dan analisis kinerja persediaan. Selanjutnya, manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan ini adalah disiplin yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh proses perolehan barang, jasa, atau pekerjaan yang diperlukan oleh suatu organisasi. Tujuan utama dari manajemen pengadaan ini adalah untuk mencapai efisiensi operasional, efektivitas, dan ketepatan waktu dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya ada manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi adalah bagian integral dari rantai pasokan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pergerakan barang dari titik asal hingga destinasi akhir. Ini mencakup pengelolaan semua aspek yang terkait dengan transportasi, penyimpanan, dan distribusi barang atau jasa, dengan fokus pada efisiensi, kecepatan, dan keberlanjutan operasional. Selanjutnya ada distorsi informasi dan bullwhip effect. Di sini ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi efek distorsi informasi dan bullwhip effect. Yang pertama yaitu peningkatan transparansi, kolaborasi yang lebih baik, perencanaan persediaan yang akurat, penyederhanaan rantai pasokan, pemantauan real time, penerapan kebijakan persediaan yang optimal, dan pelatihan serta pendidikan. Lanjut mengenai pengukuran kinerja supply chain. Di sini ada beberapa contoh pengukuran kinerja supply chain yang umum digunakan. Yang pertama, inventory turnover ratio, lalu ada on-time delivery performance, order fulfillment cycle time, perfect order fulfillment, return on asset atau ROA, supplier lead time, customer order cycle time, dan carbon footprint. Selanjutnya, teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Di sini terdapat beberapa teknologi informasi yang memiliki dampak besar dalam manajemen rantai pasok. Pertama ada radio frequency identification, lalu ada IoT atau Internet of Things, ada perangkat lunak manajemen rantai, enterprise resource planning, sistem manajemen persediaan, sistem informasi geografis,
blockchain, teknologi kecerdasan buatan dan analisis data, cloud computing, dan mobile teknologis. Lalu mengelola rantai pasokan global. Di sini ada komponen utama dalam rantai pasok global yang melibatkan supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan konsumen, serta pihak terkait atau stakeholder. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.